Assalamualaikum. Pada Ramang, Sobat Lanci Nyarita. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali di sesi ke-20 di Ruang Wanci Nyarita. Sobat Nyarita, sebagaimana diketahui, Wanci Nyarita ini adalah satu ruang kami para praktisi di kepariwisataan khususnya, ruang untuk sharing, ruang untuk berbagi perspektif dan hasil observasi dalam kepariwisataan, kemudian mudah-mudahan bisa ditangkap ya, kemudian dijadikan dilengkapi oleh generasi atau sobat cerita berikutnya supaya tetap relevan dengan keadaan TKR ini, tapi tidak melupakan filosofi dari kepariwisataan itu sendiri. Sesi sekarang nih ke-20 ini kita akan ngobrol tentang standar kompetensi kerja ya. Standar kompetensi kerja, jadi otomatis kita fokus kepada SDM-nya. Jadi sebagaimana diketahui kan kalau kita di apa namanya di Undang-Undang Kepariwisataan sekarang SDM pariwisata tuh pilarnya ada khusus tersendiri ya. Jadi kita sekarang coba lebih memaknai lagi eh, optimalisasi dari penggunaan standar kompetensi kerja ini. Di sesi ke-20 ini kita akan bicara tentang standar kompetensi kerja barista, Sobat Nyarita. Dan di sini ada SKKNI barista yang kebutuhannya untuk di UMKM gitu kayak di kedai-kedai atau di kafe begitu ya. Tapi itu juga bisa digunakan nanti untuk di hotel begitu. Sebetulnya di SKKNI hotel itu juga ada di dalamnya kompetensi dalam menyiapkan dan eh, melakukan pelayanan minuman berbasis kopi gitu ya. Ada juga bagian dari FB service-nya atau FB di beverage-nya. Tapi karena ini khusus barista, ada SKKNI yang berdiri sendiri, jadi ini yang saya bawakan, yang saya bahaskan. Nah, tentang standar kompetensi kerja di dalamnya kan ada kata kompetensi ya, Sobat Nyarita. Jadi kompetensi itu ada tiga pembentuknya, tiga unsur yaitu skill, knowledge, attitude. Jadi secara mudahnya kompetensi itu adalah kemampuan skill, knowledge, attitude yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi orang kompeten itu berarti tahu standar, Sobat Nyarita ya, tahu standarnya gitu, mampu melakukan standar tersebut dari tiga sisi skill, knowledge, dan attitude-nya. Kemudian di kompetensi itu juga ada dimensinya Sobat Nyarita. Jadi ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki, yang dimampui gitu ya. Satu task skill, yaitu kemampuan dalam melaksanakan satu pekerjaan, satu tugas. Yang kedua task management skill, kemampuan dalam melakukan beberapa tugas dalam satu periode jabatan waktu gitu ya. Kemudian yang ketiga contingency management skill, kemampuan dalam melakukan tindakan menangani problem atau problem solving. Yang keempat adalah job role environmental skill, kemampuan dalam bekerja sama serta memelihara tuntutan perusahaan atau taat asas SOP ya. Kemudian yang kelima transfer skill, kemampuan dalam beradaptasi dalam lingkungan yang berbeda atau lingkungan yang baru ya. Jadi 5 kompetensi dimensi ini yang harus juga dimiliki oleh orang-orang kompeten ya. Nah, dalam mendukung kompetensi tersebut di Indonesia ada 3 jenis standar kompetensi kerja Sobat Nyarita, yaitu SKKNI, ada SKK khusus, dan ada SKK internasional. Kalau SKK internasional itu adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional dan digunakan secara internasional. Kalau SKK khusus itu standar kompetensi kerja yang dikembangkan oleh internal perusahaan dan perusahaan satu grupnya begitu ya. Jadi itu secara SKK khususnya. Nah, tapi untuk yang bersifat publik ini yang digunakannya adalah SKKNI. Jadi bisa digunakan oleh semua stakeholder itu di standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan yang mencakup aspek skill, knowledge, attitude dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan syarat atau standar yang ditentukan. Nah, Sobat Nyarita, dalam SKKNI ini
satu SKKNI ini kan di dalamnya ada berlebih dari puluhan UK gitu ya, unit kompetensi. Nah, di dalamnya ada pemetaan kompetensinya, lalu ada unit kompetensinya. Nah, di dalam satu unit kompetensi itu, Sobat Nyarita, coba lihat ada 7 komposisi bentuknya. Pertama, kode unit kompetensi. Yang kedua, judul unit kompetensi. Yang ketiga, deskripsinya. Yang keempat, elemen kompetensinya. Lalu kriteria unjuk kerjanya. Lalu batasan variabel dan panduan penilaian. Jadi, Sobat Nyarita kalau baca SKKNI lihat unit kompetensi itu dari harus utuh dari mulai kode sampai ke batasan sampai di panduan penilaian sampai ke bawah ya sebacanya tuh gitu utuh jadi nanti udah bisa kebayang unit kompetensi ini maksudnya apa tujuannya apa indikator capaiannya apa langkahnya bagaimana begitu maksudnya ya ini contohnya satu unit kompetensi itu seperti ini Sobat Nyarita nih. Mulai dari kode, judul, deskripsi, ada EK, ada KUK, batasan variabel, lalu ada panduan penilaian, lalu nah di terakhir tuh ada aspek kritis tuh di panduan penilaian tuh Sobat Nyarita. Jadi tolong sekali kalau melihat UK itu adalah harus utuh dari kode sampai ke aspek kritis ya supaya bisa lebih tepat nanti dalam menyusun sesuai keperluannya gitu. Nah, keperluannya itu pastinya SKKNI ini digunakan oleh industri itu sebagai SOP. Lalu karena awalnya juga pasti dari industri ini penyusunannya tuh SKKNI itu disusun oleh stakeholder semua pihak ya. Pihak industri, pihak praktisi, pihak akademisi, dan otomatis ada dari government ya juga yang memfasilitasi gitu. Jadi SKKN ini di industri digunakan sebagai SOP, lalu di lembaga diklat itu digunakan sebagai pelatihan berbasis kompetensi ya untuk nyusun kurikulumnya. Lalu di lembaga sertifikasi profesinya adalah untuk basis asesmen berbasis kompetensi. SKKN ini judul unit kompetensi itu kalau di industri jadi judul SOP, deskripsi itu jadi ruang lingkup SOP-nya, elemen kompetensi itu jadi langkah kerjanya. Ya, kemudian KUK itu instruksi kerjanya, work instruction, batasan variabel itu spesifikasinya, kemudian panduan penilaian itu adalah quality and assurance-nya. Jadi, silahkan sekali Sobat Nyarita optimalkan SKKN ini untuk digunakan di industri, kemudian di lembaga pendidikan pelatihan, dan otomatis juga di lembaga sertifikasi profesi. Jadi semuanya nge-link ya, link and match itu seperti ini. Jadi standar acuannya sama yang dipegangnya gitu ya. Nah ini peta kompetensi yang ada di SKKNI nomor 32 tahun 2023 itu adalah standar kompetensi kerja penyediaan minuman kopi di kedai usaha di kedai UMKM. Jadi penyediaan minuman kopi di kedai UMKM yaitu untuk barista ya. Jadi SKKNI barista di kedai UMKM atau di coffee shop, cafe gitu maksudnya itu. Tapi kalau umput di hotel juga kan di dalamnya suka ada public barnya begitu ya. Nah, ini bisa digunakan sama aja sebetulnya intinya bisa SKKNI ini yang berdiri sendiri atau juga dari SKKNI Hotel. Di dalamnya ada beberapa UK unit kompetensi tentang beverage yang terkait dengan minuman kopi, tapi tidak spesifik banget di barista. Nah, makanya saya ambilkan yang khusus untuk penyediaan minum kopinya bisa dari sini begitu ya. Nah, di dalamnya otomatis tadi kan ada pemetaan ya. Ini dia pemetaan yang sudah saya summary-kan, saya ringkas supaya mudah nanti Sobat Nyarita tuh melihat mana yang udah, mana yang belum ya gitu. Jadi ini yang saya bilang sangat membantu sekali untuk memetakan SOP iya, job desk iya gitu ya, mana yang udah dimampu, mana yang belum gitu. Nah, di dalam pemetaan itu ada ini nih tujuan utamanya apa dari SKKNI tersebut, lalu dibagi dalam fungsi kuncinya, di breakdown, lalu fungsi utamanya apa, lalu fungsi dasarnya tuh unit kompetensinya. Total dari SKKNI ini ada 19 UK, 19 unit kompetensi aja. Sedikit sih, kalau SKKNI yang lain kan ada hampir ratusan ya gitu.
Nah, cara bacanya SKKN nomor 32 tahun 2023 tentang barista atau penyediaan kopi di kedai ini adalah menjadikan pelaku UMKM barista yang handal, profesional, dan terstandar. Tuh. Jadi tujuan SKKN ini supaya baristanya handal, kemudian baristanya profesional dan terstandar. Ya, meskipun ininya di kedai kalimatnya adalah kan coffee shop, cafe gitu. Maaf. Nah, eh, SKKN ini dibagi dalam empat fungsi kunci ya pekerjaan kelompok pekerjaannya. Pertama, merencanakan dan mempersiapkan. Lalu kedua, mengelola minuman kopinya. Lalu ketiga, melakukan pelayanannya. Dan keempat, melakukan pengelolaan kerjanya. Merencanakan dan mempersiapkan, gimana sih breakdownnya? Pertama, melakukan perencanaan. Yang kedua, melakukan persiapan. Ada total 5 unit kompetensi itu nanti bisa disisir semuanya di SKKNI-nya ya Sobat Nyarita. Lalu yang kedua, mengelola minuman kopi itu terdiri dari meracik minuman kopinya, ada 5 UK. Lalu yang kedua, mengendalikan mutunya, quality controlnya ada 2 unit kompetensi. Yang ketiga, melakukan pelayanan, itu adalah memastikan kualitas pelayanannya, ada 2 unit kompetensi. Lalu yang keempat, melakukan pengelolaan pekerjaannya, yaitu satu, mengelola sumber daya, dan keduanya mengembangkan usaha gitu. Nah, ini pekerjaannya tuh seperti ini. Jadi nanti Sobat Nyarita lihat detail dari unit kompetensi yang 19 UK itu, kemudian jadikan eh, apa istilahnya bahan untuk checklist mana yang sudah dimampui, mana yang belum, kemudian mana yang akan dikembangkan begitu. Ini sangat membantu sekali Sobat Nyarita ya. Demikian untuk SKKNI penyedia minuman kopi atau barista sesi ini. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya tentang standar kompetensi kerja bidang yang lain. Terima kasih.